Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya membuat PDI Perjuangan bisa mengajukan calon kepala daerah di Pilgub Jakarta tanpa koalisi. Ambang batas 20% berubah menjadi 7,5%. Siapa calon PDI Perjuangan yang akan menantang RK dan Suswono di Jakarta? Kita diskusi. Bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Koalisi gemuk pendukung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta rupanya tidak jadi menutup PDIP atau mungkin Anies dalam keikutsertaan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Jelang pendaftaran, lagi-lagi putusan MK membuat peta politik berubah. Jadi siap-siap RK Suswono tidak hanya akan menghadapi Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, ada juga calon dari partai berlambang banteng PDIP. Mahkamah Konstitusi mengubah aturan Undang-Undang Pilkada. Kini partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK yang berlangsung siang tadi. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Aturan baru ini membuat Anies Baswedan yang namanya masih disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon kuat untuk kontestasi Pilkada Jakarta tetap memiliki peluang dimajukan di Jakarta 1, asalkan PDIP mengusungnya. Ini syarat-syarat baru untuk mengusung calon di Pilkada. Berdasarkan putusan MK, provinsi dengan DPT sampai 2 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol harus memperoleh suara sah minimal 10%. Provinsi dengan DPT 2 sampai 6 juta minimal 8,5% suara sah. Provinsi dengan DPT 6 sampai 12 juta minimal harus memperoleh 7,5% suara. Provinsi dengan 12 juta jiwa minimal memperoleh 6,5% suara. Beberapa pihak menyebut putusan MK dianggap memiliki dampak positif yang bisa melahirkan pemilihan yang lebih kompetitif. Saya meyakini demokrasi pilkada hari ini akan bergairah pasca putusan MK ya, akan kompetitif, akan tadi melahirkan dan memunculkan kandidat-kandidat yang baru yang tadinya merasa tertutup terbuka kembali untuk bisa maju. Dan disitulah ruang demokrasi akan hidup, ruang kompetisi sehat akan terbuka, sehingga nanti di banyak daerah itu ya terjadi ya banyak kandidat, banyak pilihan, dan disitulah akan terlihat nanti siapa yang bagus, siapa yang baik, ya akan dipilih oleh warga di daerah masing-masing. Harapannya kita lebih bisa mendapatkan keragaman pilihan pasangan calon yang diusung oleh partai politik dengan syarat yang lebih moderat ya. Tentu harapannya partai politik mengambil peluang ini dan tidak menyia-nyiakannya sehingga kader terbaik partai bisa dicalonkan dan pemilih juga tidak harus berhadapan dengan fenomena calon tunggal atau calon yang diusung oleh koalisi yang obesitas. Putusan MK membuat PDIP bisa mengusung calonnya sendiri karena PDIP meraih 14% suara atau 15 kursi, berada jauh di atas ambang batas pencalonan untuk Pilkada Jakarta. Jadi siapa calon yang akan diusung PDIP? Terkait dengan peluang Mas Anies dengan Pak Hendrar gimana Pak? Ya namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Jika melihat nama-nama yang sempat ramai akan diusung oleh PDIP, nama Anies adalah yang paling kuat. Di sejumlah media sosial sempat banyak seliweran nama Anies Baswedan dan Rano Karno yang akan diusung oleh PDIP di Jakarta. Kemudian muncul lagi nama Anies Baswedan berduet dengan mantan wali kota Semarang yang juga menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP, Hendrar Prihadi. Nah, ini tanggapan dari pihak Anies usai putusan Mahkamah Konstitusi.
Alhamdulillah berdasarkan putusan MK yang baru, maka warga Jakarta bisa mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi mereka. Semoga setelah putusan MK ini, KPU, KPUD segera mengubah aturan PKPU yang berlaku agar warga Jakarta bisa segera memilih pasangan terbaik untuk Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta jika melihat aturan yang diputuskan MK barusan. Tapi bagaimana dengan peluang Anies dalam Pilgub Jakarta jika diusung PDIP? Ya, kalau seberapa besar bisa memenangkan gitu ya. Saya sih melihat potensinya masih 50-50, punya peluang menang, punya potensi tumbang juga. Karena kan nanti harus diukur ya dengan berbagai macam variabel. Ada variabel popularitas, elektabilitas, isitas, dan akseptabilitas. Dan ini harus diuji juga, bukan hanya kepada Anies, ya tapi kepada RK Suswono dan kepada pasangan Dharma Kun juga. Untuk bisa melihat nanti siapa yang berpotensi menang mendekati di tanggal katakanlah pencoblosan di 27 November. Jadi soal menang atau kalah nanti harus lihat, harus diukur dengan berbagai macam indikator dan variabel. Sejauh ini di Pilkada Jakarta baru ada 2 calon terkuat yang akan maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Pertama, Ridwan Kamil dan Suswono yang telah dideklarasikan oleh 12 partai politik untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kemudian ada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Meskipun masih ada polemik soal pencatutan NIK KTP untuk syarat dukungan, dalam rapat pleno KPU DKI Jakarta memutuskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abioto memenuhi syarat dukungan untuk maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Ya, lagi-lagi putusan MK membuat peta politik berubah. Apapun itu jika menguntungkan rakyat dan demi kemajuan bangsa, tidak ada yang salah. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.